Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih, selamat pagi. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan masuk dalam renungan firman Allah. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Allah, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam yang sudah kami lewati Tuhan, Engkau sudah pelihara, jaga, lindungi kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami berjalan dengan sendiri. Sementara Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kami semua. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini, renungan firman Allah saya ambil dalam Injil Lukas 19. Injil Lukas pasal yang ke-19, satu kisah yang luar biasa. Tapi saya ingin melihat sisi yang lain lewat kebenaran firman Allah. Dalam Lukas 19, kita akan bisa melihat ayat yang kelima. Firman Allah berkata dalam Lukas 19 ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Satu kisah yang luar biasa yang terjadi pada saat itu. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa diintervensi. Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa diatur. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas dirinya. Ketika Yesus berkata, "Sakeus, segera turun, aku harus mampir di rumahmu." Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Yesus pada saat itu. Ada begitu banyak suara-suara yang mengecewakan, yang menyakitkan, yang didengarkan oleh Tuhan. Mereka berkata, dia menumpang di rumah orang berdosa. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang banyak pada saat itu, apa yang menjadi sikap oleh Tuhan, apa yang harus Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan pada saat itu, Tuhan tetap berkunjung di rumah Sakeus. Tuhan tetap pergi masuk di rumah Sakeus. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Dia berkuasa. Dia berdaulat atas dirinya. Walaupun pada saat itu ada begitu orang-orang banyak, ada begitu suara-suara yang banyak yang mengatakan Tuhan itu mampir di rumah orang berdosa. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ada pelajaran yang sangat indah yang dapat kita ambil lewat kejadian yang ada di dalam Lukas 19. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tahu akan kehidupan kita. Tuhan yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun juga. Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa Sakeus pada saat itu memerlukan pertolongan. Walaupun dia orang berdosa, seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang banyak pada saat itu. Oleh sebab itu Yesus berkata dalam Injil Matius 11 ayat 28, satu kisah, satu ayat yang sangat sering kita dengar, "Marilah kepadaku semua kamu yang berbeban berat." Yesus memanggil, Yesus menerima setiap beban dalam setiap kehidupan kita. Yesus mengundang karena Yesus tahu hanya Yesus yang bisa memberikan jalan terbaik bagi kehidupan kita. Dan ini pun terjadi dalam kehidupan Sakeus. Orang-orang pada saat itu mereka tidak dapat menolong Sakeus. Mereka hanya bisa mengatakan Sakeus orang berdosa. Mereka hanya bisa menyalahkan Sakeus. Tapi mereka tidak dapat memberikan jalan keluar yang terbaik bagi Sakeus. Tapi Tuhan, lewat kebenaran firman Allah yang kita dengar, yang kita lihat di dalam Lukas 19. Ketika Tuhan mampir di rumah Sakeus, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi Sakeus.
Kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-9 dalam Lukas 19, di sana dikatakan kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari lewat firman Tuhan menjadi pelajaran dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita mengatur-ngatur Tuhan dalam hidup ini. Karena Tuhan itu tidak bisa diintervensi. Seperti apa yang ada yang terjadi dalam Injil Lukas 19 tadi. Karena Tuhan tahu pada saat itu Sakeus memerlukan pertolongan. Dan pertolongan itu hanya bisa diberikan lewat kehidupan daripada Tuhan itu sendiri. Dan di dalam ayat yang ke-10 di dalam Lukas 19 firman Allah berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seringkali dalam setiap kehidupan kita hanya bisa menyalahkan, bisa menghakimi, tanpa kita bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Tapi lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar bahwa Tuhan itu tidak bisa kita intervensi dalam hidup ini. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Dan kita percaya apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini, semuanya baik. Seperti apa yang dialami oleh Sakeus. Walaupun pada saat itu ada begitu banyak orang mengatakan dia mampir di rumah orang berdosa. Mereka hanya bisa mengatakan, menghakimi, tapi tidak dapat memberikan jalan keluar yang terbaik bagi Sakeus. Karena pada saat itu Sakeus memerlukan pertolongan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar. Mau belajar bukan keinginan kita yang terjadi, keinginan kita yang kita ingini, tapi biarlah semuanya Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lewat firman yang kami dengar pada pagi hari ini, ada pelajaran yang sangat indah yang kami dapatkan dalam kisah dalam Lukas 19 Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak bisa diatur, Tuhan yang tidak bisa kami intervensi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkuasa atas dirimu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh memahami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan kami sering mengatur Engkau Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang mengatur akan kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya kami boleh melihat pertolongan yang ajaib yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang Tuhan yang selalu menantikan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mulai dari Bapak dan Ibu Kepala Sekeluarga, seluruh staf pelayanan yang ada Tuhan, pengerja yang ada Tuhan, bahkan umat-umat-Mu Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai usia lanjut, diberkati, dipelihara, ditolong oleh Engkau Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, diberkati. Yang lemah dikuatkan, yang susah ditolong Tuhan, bahkan yang sakit diberikan kesembuhan Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati bangsa negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Kami akan masuk di hari yang baru ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau sertai kami Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami boleh melihat pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami akan masuk di hari yang baru hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.